Halo, perkenalkan nama saya Raffi Mai. Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kita mendapatkan 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota. Tujuan dari kita mempelajari mata kuliah ini adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Sedangkan manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, perencanaan wilayah harus mampu mendeskripsikan proyeksi dari kegiatan ekonomi dan tata guna lahan di wilayah tersebut di masa depan. Dengan begitu, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. Selain itu, dapat dihindari pemanfaatan lahan yang tidak tepat, misalnya kawasan lindung, kawasan hutan konservasi atau cagar alam. Hal ini berarti sejak awal dapat diantisipasi dampak positif dan negatif dari perubahan tata guna lahan yang ditimbulkan di kemudian hari, dan dapat dipikirkan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Manfaat yang berikut dapat membantu atau memadu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa depan yang akan datang dan di mana lokasi ekonomi tersebut masih diizinkan. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan karena investor dan mendapat kepastian hukum tentang lokasi unit usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan dari benturan kepentingan. Manfaat yang berikut sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah tata guna lahan. Yang berikut sebagai landasan bagi rencana-rencana strategis lain yang lebih sempit tapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana umum. Yang berikut, lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat. Penetapan lokasi harus menjamin terwujudnya keserasian spasial, keserasian antar sektoral, optimalisasi investor, terciptanya efisiensi kehidupan dan menjamin kelestarian lingkungan. Soal yang berikut nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari sederhana sampai yang rumit. Perencanaan adalah proses atau kegiatan untuk membuat rencana atau strategi yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi perencanaan dapat direncanakan secara sederhana hingga rumit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari yang sederhana. Definisi sederhana, perencanaan adalah kegiatan merumuskan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi menengah, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih tindakan atau langkah-langkah yang diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, hambatan, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Definisi rumit, perencanaan adalah sebuah sistem yang kompleks dari analisis, penilaian, dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan strategi atau rencana yang mempertimbangkan variabel yang kompleks seperti perubahan demografis, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan, serta memperhitungkan faktor-faktor politik, hukum, dan kebijakan yang berpengaruh. Proses perencanaan melibatkan berbagai stakeholder dan melibatkan banyak tahapan seperti pengumpulan data, analisis, evaluasi, pemilihan alternatif, penyusunan rencana aksi, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Soal yang berikut, nomor 3, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan pandangan Hanafiya. Yang pertama, menurut pandangan Glasson menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasar kondisinya yaitu wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi atau homogeneity. Misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya.
Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki, jalur transportasi, dan sebagainya. Menurut Hanafiya, tahun 1982, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi di ruang tersebut. Soal yang berikut, nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Jenis-jenis kota dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, atau fungsi dan peran kota dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa jenis-jenis kota berdasarkan cakupannya. Kota metropolitan adalah kota yang memiliki wilayah yang luas dan penduduknya mencapai jutaan orang. Kota metropolitan biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, politik di negara tersebut. Contohnya adalah Tokyo, Jakarta, dan New York. Yang berikut ada kota besar. Kota besar adalah kota yang memiliki wilayah yang cukup luas dari penduduknya mencapai ratusan ribu hingga bahkan mencapai jutaan orang. Kota besar memiliki beragam kegiatan ekonomi dan sosial, serta biasanya memiliki fasilitas umum yang lengkap. Contohnya adalah Bandung, Surabaya, dan Kuala Lumpur. Yang berikut kota kecil. Kota kecil adalah kota yang memiliki wilayah lebih kecil dan penduduknya biasanya kurang dari 100.000 orang. Kota kecil biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang lebih terbatas dan fasilitas umum yang relatif sederhana. Contohnya adalah Salatiga, Batu, dan Singkawang. Yang berikut kota satelit. Kota satelit adalah kota yang berada di sekitar kota besar atau metropolitan dan memiliki fungsi sebagai kota pendukung. Kota satelit biasanya memiliki penduduk yang lebih sedikit dan kegiatan ekonomi yang lebih terfokus pada sektor tertentu. Contohnya Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Yang berikut kota perbatasan. Kota perbatasan adalah kota yang terletak di perbatasan negara atau wilayah administratif yang berbeda. Kota perbatasan memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan hubungan antar wilayah. Contohnya adalah kota Etikong dan perbatasan Indonesia Malaysia dan kota Mae Sot di perbatasan Thailand Myanmar. Yang berikut ada kota pariwisata. Kota pariwisata adalah kota yang memiliki daya tarik wisata yang kuat dan menjadi tujuan wisatawan dalam dan luar negeri. Kota pariwisata biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung industri pariwisata. Contohnya adalah Bali, Phuket, dan Chanchon. Soal yang berikut, nomor 5. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota tempat Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Di sini saya akan mencocokkan teori perencanaan dunia yang dikemukakan oleh von Thunen. Von Thunen adalah orang pertama yang membuat model analitik dasar dari hubungan antar pasar, produksi, dan jarak. Teorinya mencoba untuk menerangkan berbagai jenis pertanian dalam arti luas yang berkembang di sekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut. Ia berpendapat bahwa bila suatu laboratorium dapat diciptakan berdasarkan atas 7 asumsi, maka daerah lokasi jenis pertanian yang berkembang akan mengikuti pola tertentu. 7 asumsi tersebut adalah: yang pertama, terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan pedalamannya yang merupakan salah satunya daerah pemasok kebutuhan pokok merupakan komoditi pertanian. Saya mengambil teori ini karena saya rasa ini sangat cocok dengan tempat domisili saya, yaitu di Kota Jayapura. Di sini dia mengatakan bahwa terdapat satu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian. Di sini kita bisa lihat contohnya seperti sayur-sayur atau rica dan bahan-bahan lain yang dipasok dari Kerom atau Arso. Terus yang berikut, daerah perkotaan tersebut merupakan daerah
penjumlahan kelebihan produksi daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Nah, ini masih mendapatkan pasokan dari luar, masih banyak. Daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah lain kecuali di daerah perkotaan tersebut ya. Hampir kebanyakan sayur-sayuran dan buah-buahan dipasok atau dia kirim dari Arso, Kerom ke Jayapura. Yang berikut daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama dan cocok untuk tanaman dan peternakan dataran menengah. Ini cocok. Yang kelima, daerah pedalaman dihuni oleh petani dan berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu menyesuaikan hasil tanaman dan peternakannya dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan. Nah, ini juga saya rasa sangat cocok ya antara hubungan Jayapura dengan Arso dan Kerom. Yang keenam, satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah angkutan darat berupa gerobak yang dihela kuda. Di sini kita sudah mulai memasuki zaman modern, jadi mereka mengangkut barang atau pasokan-pasokan itu menggunakan mobil pickup atau mobil lain sebagainya. Yang ketujuh, biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang ditempuh. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. Di sini kita bisa lihat bahwa petani-petani dari daerah Arso, Kerom, dan lain sebagainya memasok sayur ke pasar-pasar yang ada di Kota Jayapura. Sekian video dari saya. Terima kasih.